Black gua habis lagi. Ada ini, tenang. Hammer Ayo ya? filter tahu. Lu belum coba kan? Gua pernah hammer. Pernah Tapi- itu. Rock ini tapi pernah. bukan yang ini. Ada lagi yang satu ini. Ini mah kayak Surya kata gua mah. Baru nyium kan? Belum nyoba. Udah pernah bawa bokap gua yang marbol. Iya, maksudnya ini lu belum nyoba, coba sih. Kalau kata gue mah kayak Marlboro tapi kayak filter gitu. Aduh, rokok ilegal. Serius, halus tahu. Goblok. Sakit aja di tenggorokan ya rokok begini. Enggak lah. Aduh, ya Allah. Emang pot lu nggak dibawa? Gua lupa. Ya gua buru-buru kesininya udah aburadul. Nggak prepare kayak kemarin. Kemarin mah gua prepare. Ya memang lagi kacau aja lu ya. Lagi kacau. Jadi ya udahlah gerusak-gerusuk lah. Kayak gitu lah. Sebenarnya itu sih orang kalau nggak bisa, ya belum bisa ngatasin yang jadi sangkrahan apa sih namanya ya, yang jadi penghambat lah. Iya. Umur sih kalau kata gue mah. Iya. Umur sih. Kadang gua mikir gitu, apa emang umur gua itu Umurnya kecepetan. sih memang umur. Kayak gua harus mengalami kondisi ini secepat itu, apa emang nanti ada fasenya di umur berapa gitu. Tapi kan kalau ngambil positifnya, oh nggak apa-apa dah, gua ngerasa ini dulu, nanti biar ke depannya gua udah bisa ngehandle gitu. Kadang kalau mikir positifnya kan, kadang kan kayak yang anjing juga, bangsat lah. Tapi gua ketika jadi buruh, nilai yang ilmu yang paling gua bermanfaat gitu dapatnya ngurusin banyak orang sih. Iya, bener ya. Gua bocahan teknisi ini itu, divisi mitra kan, penagihan, terus apa, KPI, target tahunan kan, Iya bener. anjing, report, presentasi, kinerja, target, belum yang belum RAB tuh kan banyak tuh. Bener. Itulah. Performance. Mengurusin. Tuh kan di divisi perbaikan gua, mainten, kan repot banget tuh. Misal gangguan massal, ada yang kena bego, ada sekian pelanggan yang off dalam sekian jam, harus cepet close. Sedangkan bocahan kayak gimana, lelet apa enggak, kendalanya apa, di sini udah disambung, di situ kena bego lagi, alat berat lagi, putus lagi. Itu sih tingkatan itu yang bermanfaat. Ya gue santai aja pas waktu itu, karena gue udah berani apa adanya gitu. Mestinya nggak pernah memberlakukan nilai yang ilmu yang paling gue bermanfaat gitu dapatnya ngurusin banyak orang sih. Iya bener ya. Gue bocahan teknisi ini itu, divisi mitra kan, penagihan, terus apa, KPI, target tahunan kan, Iya bener. anjing, report, presentasi, kinerja, target, belum yang belum RAB tuh kan banyak tuh. Bener. Itulah. Performance. Mengurusin. Tuh kan di divisi perbaikan gua, mainten, kan repot banget tuh. Misal gangguan massal, ada yang kena bego, ada sekian pelanggan yang off dalam sekian jam, harus cepet close. Sedangkan bocahan kayak gimana, lelet apa enggak, kendalanya apa, di sini udah disambung, di situ kena bego lagi, alat berat lagi, putus lagi. Itu sih tingkatan itu yang bermanfaat. Ya gue santai aja pas waktu itu, karena gue udah berani apa adanya gitu. Mestinya nggak pernah memberlakukan cari muka soalnya. Report jeleknya jelek, tapi kan jeleknya report gua tuh gue bisa nerangin sebab akibatnya, penyelesaian masalahnya apa, terus dalam kurun waktu berapa bisa berubah gitu. Tapi solusinya realistis, nggak kayak yang penting angkanya bagus, reportnya bagus, enggak gua. Maksudnya by datanya lu bisa ngejelasin lah. Iya, hasil walaupun lu kerjanya nggak benar gimana. Iya, walaupun nih hasil closingnya merah. Ini kenapa penyebabnya ini. Terus solusinya gimana? Solusinya seperti ini. Kasih waktu berapa? Sekian hari. Dijamin close enggak? Pasti 90%. Deadline sekian,
kelar. Ya kayak gitu maksudnya. Data lah. Iya. Terus kalau tuh nggak kelar pasti kendalanya ini. Terus gue sebagai direksi harus support bagian apa kan? Gue bisa jawab terus kayak gitu loh. Ya memang kondisinya kan ya memang kayak gitu, nggak cuman ini bagus pak, aman, tapi asli realnya Nggak. berantakan. Iya gitu. Terus Benar sih. ditanya solusi nggak bisa kan, itu yang kadang bikin kemunduran. Jadi bumerang ya jatuhnya. Ada customer corporate marah-marah gara-gara lola sering gangguan, ngebrak-gebrak meja gitu. Ya gue datengin aja, tinggal kita servisnya gimana, penjelasannya apa, kerugiannya apa, kan tinggal dinegosiasi. Benar. Nanti kita kasih kortingan tagihan berapa bulan kan gampang, itu mah bisa dinegosiasi, bisa dibicarakan. Kalau tetap kasih opsi, tetap kasih itu nggak bisa, ya udah kehilangan pelanggan satu ya udah. Benar. Tapi ini bukan tentang pelanggan ini mah. Iya ya, semisal kan kayak gitu kan. Case ya. Aduh, bro. Ya namanya orang hidup kan kayak gitulah. Hidup. Justru itu yang mendewasakan sih kalau kata gue mah. Iya bener sih. Tapi kayak didewasakannya itu waktunya lebih dipercepat aja. Ya kalau kata gue semakin cepat semakin baik. Daripada lu dewasanya pas tua ya lu nggak bisa nerima kondisi setruk lu. Bener. Ibaratnya lu habisin waktu sampai pensiun lu jadi buruh. Ketika habis after pensiun lu baru jadi owner, jadi founder, ya lu nggak kuat lah mentalnya. Bener. Ngadepin kondisi. Iya. Jiwa buruh sama jiwa owner kan beda. Beda. Orang yang biasa menanggung resiko sama yang cari aman kan beda lagi kan. Jauh lah, masa gap-gapnya juga jauh mental lah gitu. Iya, makanya itu orang yang buruh ya cukup cari aman aja di usia yang produktif. Kalau udah usia lanjut ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Sisa apa sih? Sehayat. Iya kan? Aduh. Efek sampingnya kan kayak gitu buruknya tuh. Benar. Realistis aja lah. Kokoh realistis. Bersyukur aja sih kalau kata gua. Aku bersyukur sih, gue setiap hari bersyukur. Iya. Maksudnya Alhamdulillah. lu tuh dibikin pusing dengan hal yang positif, bukan dipikir pusing lu punya cewek 4 hamil semua tuh, enggak gitu loh. Amit. Ya, ibaratnya loh. Iya, benar. Kalau lu dipikir pusing dengan hal yang negatif kan lebih belangsak lagi. Ya apa? Pasti. Mau diselesaiinnya tetap hal negatif, Benar. mau dibiarinnya nanti hal negatif juga. Setuju benar. Buntu gitu maksudnya. Benar. Lu punya pacar, mabok bareng, pacar lu kecelakaan meninggal, kan pikirannya tuh kemana-mana tuh. Aduh, nanti diusut lagi, nanti ketahuan lagi mabok sama siapa. Kalau misalnya ujiannya kayak gitu kan sampah banget gitu. Amit-amit lah, jangan sampai. Jangan sampai lah. Gila. Nah ini kan lu diuji dengan hal yang positif, mikirin nasib orang, mikirin nasib lu juga. Ya masa iya sih nggak ada dapet solusi. Dan kalau toh ujungnya bangkrut ya berarti memang itu jalannya nggak baik buat lu gitu. Benar. Gitu aja kita mah. Iya kan? Betul. Setuju. Pahitnya lu harus terima konsekuensi terburuk aja dah. Yang penting udah berusaha. Kondisi terburuk lu bisa terima, insya Allah. Tetap existing sih mesti. Tetap eksis lah. Tetap eksis lah. Tetap jalan. Kalau jalan sih jalan. Cuman ya pasti ada di satu momen kayak struggle tuh pasti sih. Kayak Harus bisa, sih. Ya harus ya, bukan pasti tapi udah harus pasti kayaknya. Harus ya. Harus ngerasain sih, benar. Gimana kita Banyak orang yang nggak punya kesempatan buat merasakan pengalaman sebagus itu sih. Kalau kata gue itu sih. peluang. Iya kan? Itu kan peluang yang nggak semua orang bisa ngerasain gitu. Jadi founder gitu loh. Ya walaupun skala kecil ya, tapi kan mau gimana tetap founder gitu benar. Daripada SPV cuman manajer, apaan sih itu kan gitu. Maksudnya jadi buruh korporat gitu kan. Ya masa iya gua kerja di Telkom, gua resign pingin jadi bikin perusahaan Telkom juga kan nggak mungkin kan. Iya. Nggak mungkin itu loh, nggak mungkin. Ranahnya udah nggak bisa. Iya, kayak misal gua kerja di PCKA,
Masa gue bikin perusahaan Ya, kereta sama. cepat kan nggak mungkin kan? Iya. Iya. Nggak logis, nggak logis. Ya gapnya tuh di situ gitu maksudnya. Nggak logis. Gue kerja di PNS di Kemenkes, gue harus bikin kementerian baru gitu kan nggak mungkin. Di bidang kesehatan ya nyaingin Kemenkes kan nggak Nggak bisa. mungkin. Jangan ngomongin hal yang nggak logis lah. Ya maksudnya itu kita harus skalanya ke situ gitu Iya. biar kita tetap bersyukur gitu. Oh ya, Betul. di balik kepahitan ternyata masih banyak orang hal yang pingin loh mencicipi pengalaman kita gitu. Iya kan? Bener. Iyalah, nggak make sense juga. Lo kerja di kementerian tiba-tiba keluar pengen kementerian ya nggak make nih sense. masih banyak orang yang setiap hari harus cari muka, nggak bisa jadi diri sendiri. Begitu gajian hari itu juga duitnya habis. Besoknya harus mikir ke depan lagi. Pokoknya kasihan tuh orang-orang yang Siklusnya. harus setiap hari berangkat minus tapi tetap terikat, nggak berani resign. Nah kalau kita setidaknya udah setengah freedom lah. Ya setengah Iya, kan? setengah. Ya Masih ada struggle-nya dikit lah. apa sih namanya ya? Bukan kandung ya maksudnya. Benar-benar freedomnya belum kandung lah, masih pungut, freedom pungut lah. Ini masih non Medan lah. Kadang Iya, kadang iya, lah. iya, maksudnya- Pindah-pindah. Kadang maksudnya kalau lagi itu, lagi iya. butuh ya butuh banget. Belum kandung. Masih freedomnya masih tiri ibaratnya. Belum yang nempel melekat gitu. Nah, benar. Tapi- belum kayak magnet lah. Tapi selagi yakin kita masuk di jalur itu ya kita bakalan menuju Benar. tujuan. Bakal menuju di jalan itulah. Yang penting yakin aja udah. Iya misalnya ini, lu lagi berjuang, kepingin jadi owner, tapi lu jalannya di jalan perburukan kan nggak masuk. Nggak masuk, benar. Nah salah satunya biar mencapai jadi ownernya lu harus ngambil jalan itu, jalan bos kan. Nah memang resikonya ya pusing lah, merintis nol lagi lah. Benar. Ya naik turun lah Naik siklusnya. turun iya, tapi seenggaknya kan kalau udah pernah ngerasain kayak gitu ke depan kita nggak mungkin dong jatuh ke dalam lubang yang Nah, sama kan. iya. Itu ya improve-nya kan di situ sih kalau kata gua. Memang nggak semudah ngebalikkan telapak tangan. Betul. Iya nggak sih? Ada case mungkin ada case yang bener-bener nggak apa ya? Ya di luar isi kepala kita lah. Kayak yang kita belum tahu harus menyelesaikan kayak gimana. Iya, sebenarnya ketika kita punya masalah, kita nggak usah mikir harus diselesaikan sih. Cukup kita hadapi aja udah iya gitu. Kalau maksain harus diselesaikan ya bukan masalah namanya. Benar. Itu udah case-nya solusi Solusi. gitu. Iya nggak sih? Benar. Benar. Dan kita tuh butuh masalah. Mending kita dapat masalah deh daripada kita cari masalah. Orang yang cari masalah itu konteksnya negatif loh. Iya. Kalau nggak ada masalah kan kita bingung. Aduh, nggak ada kegiatan yang bikin ulah nih. Akhirnya kita cari masalah, reseh lah sama Reseh, orang, cari gara-gara lah sama orang. Itu baru udah beda POV itu mah berarti kan. Iya kan, Kalau case-nya kan orang case itu ya. kan gitu kan. Benar. Kita kalau kita nggak ada masalah, pasti kita cari masalah. Tapi ketika kita cari ada masalah, ya kita harus bersyukur. Ya POV-nya di situ sih. Ya, struggle lo umur 22 gimana sih lo? Iya sih, kalau gue dulu struggle-nya ya perburukan kan. Gimana caranya gue datang jangan terlambat. Gimana caranya gue bisa betah, belajar buat perbudakan yang nggak ada manfaat buat masa depan. Benar sih. Ya manfaatnya di perusahaan itu doang. Iya benar. Nggak- Ya maksudnya nggak ya buat impact-nya cuma di perusahaan itulah. iya ilmu yang dipelajari. Ya paling yang dari segi leadership lah. Ya leadership Yang masuk. fungsinya tuh di situ. Jadi kita tuh lebih rasional ketika ya ngalamin suatu hal yang random. Betul benar. Makanya lu harus bisa ngebagi kapasitas sih kalau kata gua. Dan kalau toh orang partner lu nggak bisa berbagi kapasitas ya lu harus cari yang lain gitu. Cuman di era kayak gini kan sulit juga sih kayaknya. Kita harus percaya sama orang kayak gitu. Ya makanya kalau kata gua bangunlah kepercayaan dulu, jangan bangun kapabilitas. Kalau awal cuman kita tujuannya kapabilitas ya
Ya orang capable kan belum tentu bisa buat kepercayaan juga kan. Kadang orang capable songong juga kan gitu kan. Walaupun achieve-nya dapat tapi kan nggak bisa kolaboratif ya. Benar. Nggak bisa kerja secara tim. Ya nggak apa-apa lu capable. Yang penting ketika gua bebannya banyak lu bisa keringanin beban gua enggak gitu. Lu bisa jadi partner enggak gitu. Benar. Kalau capable tapi lu gua ya ibaratnya lu kerja di Jarum udah strukturnya udah Udah lengkap jelas, banget iya gitu. Benar sih. Cash merintis mah memang harus double job. Bukan double job lagi, semuanya yang dimakan. Iya kan, walaupun tanda kutip ya kan jabatannya manajer Ya, apalah. apa gitu kan, tapi kan tetap harus ngeling lah, kolaboratif gitu. Ya fleksibel lah, ketika butuh ini ya lu Nah, bisa. dan itu plus minus ketika kita kerja secara fleksibel, nggak dituntut waktu yang tapi ya ketika ada masalah ya kita harus Iya, kolaboratif secara tim. benar sih. Nggak kebayang kan kita umur segini bisa sampai kepikiran gitu ya. Dulu mah main ya. Dulu mah enak sih, kalau dulu mah pulang sekolah nonton bolang ya kan. Nah, kalau zaman pun menonton bolang guys. Nggak ada tuh mikir besok nyari duit gimana, bayar angsuran. Masa-masa indah pas kecil lu pas kelas berapa? Wah, berapa? Mungkin Masih SD ada- lah, SD lah paling SD. Kelas berapa? 5. Ya kelas 4 ke 5 itulah yang masa-masa seru. Masa-masa seru. Berangkat jam 7 kan SD. Berangkat ya, berangkat jam 7. Masih jam 12. udah semester apa catur bulan lu? Semester lah. Tahun berapa sih berarti? Gua SD tahun 2000 berapa ya? 7. 2008, 9, 10 kayaknya dah segitu deh. Anjing gue SMA ya. Lu SMA. Anjing. Ya itu gua SD. Gua 2008, SMA, lu 2010. SD. Iya. Udah nggak ada ujian nasional ya? Masih ujian nasional. Masih ada ya? Masih ada. Uang saku lu berapa? 2000 kayaknya deh. 2000 gua. Cilok harga berapa dulu tuh? Sial kok masih cepean, masih cepet. Masih 100. Anjing. Pulang main. Pulang main. Sekolah ngapain? Gua Tidur. Enggak, gua enggak tidur. Gua dulu latihan ini silat gua. Latihan silat gua. Gua aktif gua. Ekskul tuh. Enggak ekskul sih, tapi kayak ya buat kegiatan gua jadi kayak gua Ya les-les lah dilesin. ya, kayak gitu. Taekwondo gitu. Bukan silat tradisional, silat tradisional gitu. Pulang sekolah tuh. Pulang sekolah. Jam berapa? Jam 1-an. Jam 1 sampai jam 5 itu silat. Tiap hari. Iya, enggak tiap hari sih, paling seminggu tuh 3 kali. Madrasah dulu kan masih ada madrasah kayak Ya sekarang juga masih ada sih. Ya mungkin ya kan gua nggak tahu juga kan kalau di kota, kalau di kampung kan kayak sore gitu jam 5 kan harus madrasah tuh sampai maghrib, ntar jam 7-nya masih ngaji lagi. Ya masih enak lah, maksudnya kayak case kita mengeluk dunia tuh ya masih segini lah. Belum segede. Kalau gue dulu SD ya, pulang jam 12, tidur, bangun jam setengah 2, main layangan ngajinya jadi jam 3 sampai jam 4, habis ngaji main lagi layangan, kalau enggak mancing, kalau enggak ngebolang tuh. Anjir, jam berapa sih? Lu ngaji sampai jam 3? Sejam doang, jam Oh, 3 sejam. sampai jam 4 sore. Habis itu main tuh mancing apa ngebolang. Habis itu habis maghrib main lagi tuh. Petak umpet kayak Iya, itu bener-bener, tuh. iya. Gitu. Tapi gue masih beda, masih ada kesamaan lah zaman lu sama zaman gue lah. Emang Karena- nih mainan tradisional apa lu yang kayak berkesan banget? Nah, ini apa yang pakai bambu apa sih? Egrang, kalau gue namanya egrang kalau gue. Oh, egrang lu bisa? Bisa. Tingginya masih- berapa meter? Berapa paling di rumah 5 paling yang enggak ya segini nih itu tuh setiap. Sampai naik ke pohon dulu. Iya, iya kalau mau Naik. pakai ya. Egrangnya Itu gua egrang bisa. masih itu sih gua kayak permainan tradisional itu egrang. Tapi egrang yang dipegang masih dipegang. Iya, yang dipegang. Bukan yang egrang badut ya? Bukan yang berdiri doang gitu, Iya. bukan. Tapi masih yang ada Ya, gua ininya. juga ya, juga ya. Iya. Sama ini paling tahu nggak sih kayak yang relian Tamiya pakai bambu, yang setirannya kita pakai bambu tuh. Banyak pakai ban, banyak Iya, pakai iya, sendal. segitiga ya, segitiga arah kita. Iya, yang kayak gini, yang iya. didorongnya. Nah, itu gua masih main. Terus Tulup tahu nah, tulup. tulup ya. Tas terus. Iya. Itu masih karena gua kan agak hidupnya di desa kan dulu, belum di kota. Karena gua SD sampai SMA gua di desa, Bro.
Jadi gua case tradisional masih lah, tapi nggak yang jadul-jadul banget. Kan ada kayak mainan-mainan jadul kan, tapi mungkin gua udah ke apa sih namanya, bur, tau gak sih bur, keteplekan kertas yang ada gambar-gambarnya. Oh iya. Gua masih main apa ya, ketapel masih yang dari pohon jambu apa yang pohon ini ya, itu masih yang huruf Y kalau kita dulu Iya. mantep banget tuh. pakai pentil. Iya, pentil didobel terus pakai kalep kan. Itu masih ya, kayaknya kita beda-beda tipis lah. Karena kan lingkungan kita masih di kampung kan, jadi Gua tipe itu case-nya bekas suntikan, lu tau nggak yang bekas suntikan nanti pakai atasnya- balon. iya pakai balon Masih yang dari baterai itu kan. Iya tetap gitu kan ya. Iya masih. Anjir. Ya kalau kita ngomongin zaman dulu tuh sebenarnya kayak gimana ya? Case-nya tuh dunia kita masih kecil nggak sih? Kayak kita belum kepikiran yang seluas ini kan. Entah emang kita tergerus oleh zaman ya. Jadi kayak waktu itu seiring berjalan dan dunia kita semakin luas gitu. Kayak gap dari SD ke SMP aja kayak gue udah mulai berasa. Kayak misal SD kan teman kita cuma di kampung-kampung gitu doang. Kalau kita naik ke SMP kan ranahnya udah ke sekecamatan kan ibaratnya. Iya. Itu kayaknya kayak gitu deh, kayak kacamata kecil sampai kita tuh emang bener-bener ngerubah cara pandang kita dah. Kata gua mah kayak gini. Dulu kenapa kita nggak menderita? Karena nggak banyak keinginan. Bener, itu juga sebenarnya sih. Yang penting kita makan, kita main. Benar. Nah, semakin bertambah umur kan semakin banyak keinginan. Benar. Nah, semakin banyak keinginan, disitulah lahir semakin banyak penderitaan. Itu. Kalau kita nggak pingin mobil, nggak pingin rumah, nggak pingin istri yang, ya kan kayak Iya, gitu. iya, bener sih, bener, setuju. Nggak pingin financial freedom ya kayaknya nggak pusing gitu. Iya sih, benar sih. Mungkin ya. Nggak, kalau itu valid sih. Iya kan, karena- jadi- iya sih bener juga sih, kalau kita nggak punya keinginan mungkin kita akan baik-baik saja kayak ya Iya udah. aman, iya jadi Bener. orang tuh ketika banyak keinginan pasti banyak penderitaan. Nah, ketika merasakan penderitaan itu ya lu harus maklumin gitu. Karena lu punya target, lu punya keinginan, lu punya ekspektasi yang bener-bener nanti bisa kalkulasi nih achievement kita tuh udah seberapa banyak sih, agar kita bisa mendongeng sama anak Betul. cucu kita gitu. Oh dulu Iya. gua ini perjuangannya, terus achieve-nya di sini, Iya, bener-bener. perjuangannya seperti ini. Nah, gua sekarang kayak gini karena punya keinginan yang seperti ini. Iya nggak sih? Bener sih, karena bener sih, kayak semakin kita tumbuh adalah muncul keinginan something yang mungkin kita harus berusaha, ada sakitnya, bener. Nah, Valid. kalau kata gua itu, kalau kita kepingin bahagia bukan berarti kita mengurangi keinginan, Benar. tapi kita alihin keinginan itu untuk orang terdekat kita, bukan buat diri kita sendiri. Jadi itu menyederhanakan keinginan tapi nggak mematikan keinginan kalau kata gua. Karena kan kayaknya biasanya lebih mudah memperjuangkan keinginan untuk orang terdekat daripada keinginan pribadi. Bener. Ya sih. Tapi ya masa kecil ya kayak contoh ya, kita pengen mainan apa kayak di pasar gitu langsung dibeliin pun kita seneng. Kayak mudah gitu loh. untuk Nah dulu mendapatnya. ya memang nih bukti otentik. Iya. Dulu kecil pun udah ngerasain penderitaan ketika gua kepingin sepeda Wimcycle. Iya, bisa. Itu kan mahal Iya, tuh. mahal emang. Iya, ya memang kita dikasih sepeda, tapi kan sepeda biasa, bukan Wimcycle, Iya, bener, bukan Wimcycle. yang warna ungu itu yang Iya, modelnya kan pokoknya, gini iya. nih. Yang ada itu tuh, sok-soknya gitu. itu bukti tuh bahwa keinginan itu benar-benar melahirkan penderitaan. Terus ada yang sepeda BMX yang jari-jarinya tuh rapet banget tuh. Jari-jarinya. Jari-jari rapet tuh yang kayak penuh banget tuh, yang Ah. kilap tuh kan. Ah, Ya, gua iya. nggak kesampean tuh. Yang dulu tuh 1 juta berapa gitu tahun segitu tuh. Mahal kan? Tapi kalau di zaman gue mah bukan sepeda lagi, ini apa sih, gamebot. Iya, lu Ya, udah kalau 2000 ke sini, iya, udah milenium, gamebot, udah milenium tuh. Udah PS, berarti lu nggak apa? Nggak mengalami di rental PS gitu-gitu ya? Rental PS ya gue SMP, udah SMP, Oh, udah oh, gede, iya, udah gede. iya. Gue SD tuh. Gua kalau rental SD PS. tuh mainnya Nintendo, Dingdong, Sega. Lu nggak tahu? yang gini, yang pakai kayak analog ini. Ya itu Dingdong Gitu. ya. Lah kalau Sega kayak PS tuh kan middle-nya tuh Sega. Gue pernah waktu sunat tuh gue sunat tuh minta apa ya,
Minta PS gua. PS1. Ya, PS2. Kalau zaman gua udah PS2, PS1 udah katrok lah, udah jelek lah. Kalau zaman gua. Itu pertama. Udah hard disk. Belum, masih yang kaset. Punya zaman gua tuh ada yang kaset sama hard disk. Itu wah buset. Udah pokoknya paling banyak temennya lah pokoknya lah kalau punya apa PS itu GTA favorit wah, game? Semua game sih gua punya, kayak game-game Basara, terus downhill, yang sepeda-sepeda. Bola, terutama bola PES apa winning? PES lah, PES gitu-gitulah. Tapi emang bener sih, kayak di masa kecil tuh kita ketika pengen something dan tinggal minta itu, ya kita cuma tinggal bawa, karena sistem orang tua kan paling kalau nggak nunggu ya nggak bisa langsung dibeliin kan, harus kayak misal lu harus ranking 1 dulu deh, nanti baru ya harus ada dibeliin, achieve-nya gitu dulu, kan. ada pencapaian dulu. Itu menurut gua kayak mungkin di waktu itu ya agak susah lah, karena kan emang bener kita harus belajar gitu, padahal zaman kecil kan nggak suka belajar kan, pengennya main aja kan. Jadi kayak case-nya tuh keinginan segitu tuh di waktu itu ya, itu udah sangat anjir berat banget, gue harus ranking 1 lagi, harus itu tuh menurut gue udah berat banget dulu ya. Mungkin sekarang gue bisa aja nih bisa beli barang yang itu, tapi gue nggak bisa dapet tuh kebahagiaan gue ketika gue dapet PS2 dengan gue ranking 1 tuh. Itu kayak anjir ya, ternyata kayak kebahagiaan yang dulu gua idam-idamkan dan sekarang gua bisa beli sendiri, kok rasanya beda tuh, gua kehilangan momen itu tuh. Apa ya yang bikin kayak gitu ya? Karena mendapatkan sesuatunya itu kurang dengan perjuangan yang keras. Kadang kan semakin keras perjuangannya, semakin berat perjuangannya, justru akan menghasilkan kebahagiaan yang sempurna. Jadi sesuatu hal yang sempurna, yang membahagiakan, yang meledak ya harus prosesnya meledak juga sih kalau kata gua. Berarti balance lah ya, porsinya setara lah ya. Setara sih kalau kata gua, iya ya. Kalau suatu hal yang mudah dicapai ya contohnya gini, dia kepingin cewek yang speknya sesuai dengan karakter lu. Beda lagi kalau spek cewek yang gampangan kan. Rasanya beda. Orang yang mendapatkan secara effort total sama orang yang mendapatkan secara instan kan beda kayak sama nih. Iya kan? Rasanya pun beda. Itu rumusannya, jadi keseimbangannya gitu. Makanya kalau lu ngerasa perjuangan lu berat, lu ngerasa perjuangan lu nggak mudah, ya bersyukurlah kalau kata gua. Karena akan menghasilkan kebahagiaan yang melimpah daripada lu pencapaiannya yang kayak orang-orang banyak yang udah kebanyakan orang capek gitu. Cuman jadi leader, SPV, manajer kan beda lagi. Kalau lini bisnis lu tuh sampai bener-bener jadilah ya. Jadi itu kan lebih bahagia lagi. Lu lebih manfaat buat orang banyak. Saldo lu jadi tambah banyak. Itu sih yang gue ya kan itu kan. Ya tujuannya sih ke situ. Cuman kayak kalau kita ngomongin masa kecil lagi ya, kayak gue sempet ada compare lah, kayak kita punya, pastilah kita zaman kecil ada teman yang orang kaya, orang have lah ya, orang punya, terus kayak kita orang biasa-biasa aja gitu. Kayak dia dengan mudahnya mendapatkan something yang lagi booming, terus kita harus mati-matian. Itu sebenarnya kayak ada gap gitu nggak sih, kayak sampai kita sekarang nih jadi jadi pola pikir kita tuh beda gitu loh. Ketika anak yang emang dari kecil itu banyak di cover, dengan kita yang harus ngelakuin something untuk mendapatkan itu tuh, gedenya pola pikirnya bisa beda loh. Berarti emang sengaruh itu ya, pola didik dan segala macam gitu. Kayak gini, kadang kan ada orang yang punya privilege tapi merugikannya, ada orang yang punya privilege tapi malah menguntungkannya ada. Tergantung orang tuanya masing-masing sih. Walaupun didikan cara kondisi miskin tapi didikan menjadi karakter kaya kan ada juga. Ada. Iya kan? Benar. Intinya kalau kita udah terlatih, terbiasa ketika kita menginginkan sesuatu dan percaya dengan proses, itu sih yang menentukan, yang membedakan. Benar. Jadi apa-apa jangan buru-buru cepet instan gitu. Kalau ketika kita kepingin menginginkan sesuatu, harus berjuang, harus melalui proses. Kita paham tentang mindset itu ya. Kayak gedenya kita lebih didekatkan dengan kesuksesan sih. Bisa jadi sih. Cuman kan balik lagi ke diri kita sendiri juga kan. Mungkin case-nya kalau orang tua kita ngedidiknya dengan uang kan ya. Nah itu makanya kalau yang ngedidiknya dengan uang berarti kan nggak mengajarkan proses. Mengajarkannya instan. Begitu nggak ada uang ya collab gitu.
nggak bisa struggle, nggak bisa bertahan gitu. Karena nggak terbiasa berjuang. Ya mungkin kalau privilege-nya kayak grup Jarum mah beda lagi ya. Iyalah. Mereka tuh udah habiskan duit Naruh ini. duit kemana iya. ya, ngedropnya kemana Bukan ya. mencari lagi, tapi gimana Iya. caranya untuk menghabiskan. Memanage lah ibaratnya. Memanage, maksudnya ya pewarisnya aja berapa triliun kan per orang tuh. Udah 57 nggak bakalan triliun habis. atau berapa? Apalagi habis itu turunan Gila kita itu. ngomongin duit orang mah orang lain gitu. Iya kan? Nggak ada Nah, habisnya. makanya di situ kita harus bisa meranah ke situ, seenggaknya ya mindsetnya hampir mirip Ya. lah. Biar memutus tali kemiskinan itu sih sebenarnya. Tapi kalau dibanding anak-anak yang di era gua sama era sekarang ya, apalagi sekarang kan udah zamannya canggih kan. Bahkan ada beberapa anak yang emang dididik dengan teknologi gitu. Itu bakal ngaruh gak sih ya ke pola pikir? Kayak zaman dulu kan pola pikirnya kayak cuman ya gue main, gue pulang, udah ikut ketemu teman, kayak nggak ada tuh WA dulu kan. Yang penting kita samperin kalau sendalnya ada, kalau nggak ada biasa di tempat biasa kayak gitu. Kalau sekarang kan kayak semua anak-anak itu di era teknologi itu semuanya dia tuh pasti udah mengkonsumsi digitalisasi gitu, HP lah, entah tablet lah, segala macem lah. Itu nanti jatuhnya ke pola pikirnya tuh apakah ngaruh gitu nggak ya? Apalagi nanti gue sebagai case yang belum punya anak ya, mungkin in this era nanti gue ngedidiknya juga udah beda cara lagi kan. Nggak mungkin gue didiknya dengan cara gue yang dulu, mungkin udah dianggap jadul lah artinya. Nah itu takutnya apakah mempengaruhi perkembangan dia, pola pikir dia apa? Maksudnya ngaruh gimana nih? Ngaruh positif apa negatif? Ya, dua-duanya harusnya nggak sih, kayak yang jadi compare. Ya itu rumusannya sebenarnya, walaupun eranya digital, kalau kita didikannya itu mengenalkan suatu proses demi mendapatkan sesuatu, ya tetap kita bisa selamat aja sih keturunannya. Tetap jadi ya. Jadi jangan pernah mengajarkan suatu hal yang instan gitu. Kalau misal anak kepingin punya HP, ya udah lu harus ada prestasi dulu dong yang dicapai, baru lu dapatkan sesuatu. Lu kepingin apa, lu harus berjuang dulu dong. Lu harus bisa ini dulu dong, baru lu dapat ini. Jangan gua kepingin ini langsung dikasih ya. Sepinter apapun nggak bisa bersaing ke depannya. Benar-benar. Kalau era digital ya memang saya kira ya lebih dipermudah sih kalau kata Lebih gua. mudah ya. Tinggal gimana kita nge-treatnya, Benar. tinggal gimana kita mendidiknya. Kita ngontrolnya aja lah ya gimana. Iya, jadi kelebihan era digital tuh kita lebih dipermudahkan untuk memilih beberapa referensi sih. Nggak kayak dulu kan referensinya cuma dari omongan Iya. orang. Terbatas lah. Nah, kita juga harus mencari dulu kan. Kalau sekarang kan enggak lah ya, Ya, banyak udah lah, gampang banyak lah. referensi, dan ketika kita cari referensi itu lebih dipermudah. Iya, benar sih. Ibarat kata kita kepingin menganut ilmu sesuatu tapi nggak harus membaca satu buku gitu, kita bisa cari poin-poinnya. Benar, poin-poinnya benar sih. Itu sih yang menguntungkan di era digitalisasi sekarang. Tapi buruknya ketika kita terlalu lihai, terlalu nyantai di era digital, kita nggak niat untuk improve, ya bahaya itu. Ketika kita nggak improve, nggak sadar diri, kita semakin nggak bisa bersaing, semakin ketinggalan. Nah, itu sih yang ditakutkan sih pasti. Apalagi negara kita kan gitu lah ya. Ya, Konoha. Iya, lebih dari maksudnya Konoha. semakin pembodohan lah, pengajarannya pembodohan serius. Memang dibentuk masyarakat harus jadi buruh gitu, Ya kan? nggak jadi online. Mindsetnya udah emang bener-bener di-create dari atas tuh harus kayak gitu kan. Dikasih makan biar nurut, Nah. ya kan? Dikasih gaji yang minim biar nurut, nggak bisa eksis, nggak bisa berkembang. Susah, sulit. Itu makanya kan dibatasin. Ya biar nurut aja warganya. Ibaratnya ya lu gue tarik lah ibaratnya kan. Makan waktunya makan. Ya, waktunya, jadi ini waktunya diperlakukan jalan-jalan. Budak sih Ya gimana? jatuhnya ya bener Perbudakan sih gimana? Kalau bahasa kasarnya ya perbudakan. Cuma kan pemerintah punya bahasa keren. Nah itu mah kamuflase aja. Dikira kita nggak sadar gitu. Nah, cuman Sistemnya kapitalis banget. miris sih sebenarnya ya. Semakin kesini tuh semakin miris lah. Kita ngelihat perkembangan dan potensi yang katanya adalah generasi emas dengan 19 juta Brandingnya Indonesia Aduh. cemas. Ya, Nay. nah, cuman case-nya kan
dengan dalih generasi emas ya. Padahal kita lihat Gen Z, bukan Gen Z, gua Gen Z. Maksudnya kayak generasi sekarang ya. Mungkin dari tutur bahasa attitude pun kayak kita bisa lihat lah anak-anak sekarang gimana sih, nggak kayak kita zaman dulu yang masih penuh dengan rasa takut. Oh, kalau ngelakuin ini nggak boleh loh, kalau ngomong kayak gitu ini loh gitu. Sulit Sekarang, sih kalau attitude sulit sih. Emang itu udah culture-nya udah hilang. Nah, makanya Katanya kalau kita nggak ada batasan itu kita jadi semakin dekat. Kan nge-brandingnya kayak gitu, udah di branding kayak gitu. Kalau kita terlalu ada gap attitude jadi kayak kesannya kaku, Nah. terlalu formal, ngebosenin. Udah memang di brandingnya kayak gitulah. Bener Tapi kan? kalau kata gue kayak gini, sefleksibelnya gua, sebercandaannya gua tetap ada batasan. ya benar. Ada gapnya lah ya. Ada gapnya, tetap ada red flagnya, benang merahnya, Ya. gitu loh maksudnya. Jadi nanti nggak saling tersakiti. Dan kalau toh kita udah lost bercandanya, tapi kita juga harus memaklumi. Betul. Ketika orang lain lost juga bercandaan Ya. ke kita juga jangan berbaper. Iya, iya. betul. Itu sih rumusnya biar kita nggak mudah slack. Cuman maksudnya kayak gua lihat di lingkungan sekitar gua aja deh, yang di sini ya. Ya di sini aja gua ngeliat kayak anak-anak ya umur berapa sih? 3 tahun, 5 tahun udah buset, dari segi bahasa kayak udah nggak bener gitu loh, kayak udah anjir, apakah emang anak-anak sekarang itu kayak gitu ya. Perasaan gue dulu kalau anak kecil ngomong anjing, babi aja gue udah Takut banget. iya, ibaratnya udah takutnya waduh kalau mak gue mau tahu gimana nih, kalau gue tahu gimana. Ya udah yang hal yang normal nggak sih, kayak jatuhnya dinormalisasikan nggak sih? Kalau gua cara ngatasinnya ya, anak gua jangan sampai sekolah di negeri sih. Berarti lebih dominan swasta. Harus sih kalau kondisi sekarang di Iya. kota ya. Hancur, Bro, kalau anak gua ditaruh di sekolah negeri, sumpah. Sepinter apapun gua didik ngetrit, tetep aja pasti kedengar anjing lu, babi, Iya kan? entot, tolol, Semuanya. goblok. Itu Bahkan tapi kalau ibaratnya kalau kita udah ngontrol pun kita nggak tahu kan case-nya lagi di luar iya, kan. makanya itu. Jadi swasta sih jalan pintasnya. Serius. Kalau di negeri udah nggak bisa. Nggak bisa kesaring. Berarti emang sepengaruh itulah kayak di zaman kita yang mengucapkan kata-kata itu bahkan ya bukan sakral sih ya, lebih ke hal yang buruk lah, ibaratnya itu tuh hal yang tidak baik gitu kan. Makanya kan sempat ada meme kayak gini. Dulu nih zamannya kita sekolah, kita mati-matian belajar agar kita bisa sekolah di negeri. Tapi begitu milenial punya anak, kita berjuang mati-matian agar anak kita sekolah di swasta. Di swasta. Itu perbedaan terbalik. Berarti bener kata si Gus Dur, enak zamanku tuh. Gus Dur apa siapa sih? Soeharto. Ya, sorry, Soeharto. Enak Ya zamanku. kalau ngomong kayak gitu, gue belum cukup dewasa untuk menganalis kondisi waktu itu ya. Ya mungkin karena nilai tukar rupiah masih lumayan. Ya, masih Dolar ada kan value-nya lah. 5.000 pas waktu itu. Enak itu. Mungkin enak lah. Ya, Mungkin ya, ya. bagi orang Ya. yang bisa dikasih kecerdasan buat dipermudahkan untuk mencari duit gitu. Kalau waktu Soeharto terus orangnya goblok juga ya Iya, susah juga. susah Ya juga bener, kan. Bakal menganjing-anjingkan Nah, juga. iya kan? Iya kan? Benar. Ya waktu Soeharto mungkin enak kalau orang yang punya kecerdasan Iya, tertentu benar. yang udah tahu invest, udah tahu potensi dolar naik kapan. Bener. Iya kan? Berarti emang sepengaruh itu. Berarti kayak dari zaman ke zaman itu akan membawa sebuah perubahan lah yang signifikan. Itu dari gapnya itu bakalan kelihatan banget gitu, dari gua kecil yang dulu zamannya masih main yang nggak ada tuh orang-orang punya HP dan segala macam. Sekarang anak umur 2 tahun 3 tahun udah begini bae, itu emang sangat signifikan gitu dan nyata gitu loh. Ya, Gimana ke depan? seenggaknya gini. Ya kalau terlalu perfect attitude susah lah ya. Iya benar. Seenggaknya anak keturunan kita tuh SDM-nya jangan Nah, under banget lah. Ya middle ke atas dah SDM-nya. Terus kecerdasan itu perlu dibentuk. benar. Berarti emang penting lah buat apa? Kita belajar buat diri sendiri tentunya sebelum kita berkeluarga, yang nanti diterapin ke anak-anak. Iya, kalau kita gua kan. ngaruh banget sih kecerdasan itu ngaruh karena mengambil keputusan, mengambil sikap, mengambil pilihan, ya menentukan pilihan gitu kan
itu ngaruh banget buat kehidupan di masa mendatang. Di zaman sekarang loh ya. Iya. Biar punya prinsip, berani sesuai dengan kemampuan kapasitas pribadi, nggak ngikut kebanyakan orang. Di era sekarang kalau terlalu Iya, ngikut benar. kebanyakan orang ya kita nggak bisa eksis. Tapi rata-rata di sekarang emang banyaknya lebih ke gue mau ngikut. Iya, Nah, cari dia aman cari itu aman. di case-nya dicari aman gitu. Makanya itu perlulah ada asupan ke situ gitu. Berani beda, berani mengambil resiko tapi di jalan yang positif, Benar. bukan menghalalkan segala cara. Itu sih sangat dibilang miris. Kadang circle juga ngaruh. Wah, kalau circle ngaruh banget. Kebanyakan circle juga nggak bisa juga. Benar. Nggak punya teman salah, punya temen yang nggak benar juga salah. Ya, kalau rumusan gua ketika kita sekolah kita banyakin circle nggak apa-apa. Iya, benar. Tapi ketika kita udah kuliah kita harus menyempitkan circle. Ya, lebih kita memfilter fokus. lah. Iya, lebih fokus buat masa depan. Benar. Karena udah gede, udah dewasa, kebanyakan circle anjir. Jadi kita nggak punya prinsip. Ngikut doang, ada yang ngalir ke bawah ke sini. Iya, jadi karakternya bunglon. Iya, benar. Setuju Ya sih, bunglon Pak. kalau cash bisnis mah nggak apa-apa ya, cari relasi ya. Iya. Emang kalau konteksnya main nongkrong mah Ngapain? buang-buang waktu sih. Iya, benar buang-buang waktu. Kita nggak ketemu jati diri gitu. Kita kan harus menemukan jati diri kita di mana nanti perjuangan titik terakhirnya, jalan yang harus diperjuangkan di mana kan kayak gitu. Nggak bisa dong kita cari ikut-ikut jalan orang kan. Berarti sekarang guys lu belum menemukan jati diri. Jati diri udah, Nah, menentukan jalan udah, cuman belum kelihatan aja hasilnya. nah itu kapan sih kita kelihatan kayak oh ini potensi gue di sini nih, itu case-nya tuh Gue kayak lebih rumusannya gini, ketika gue ngelakuin sesuatu, gue nyaman, walaupun prosesnya pahit, cewek tetap nyaman, walaupun nggak menghasilkan, gue tetap eksis bertahan. Itu adalah passion gue. Jadi passion itu akan lahir ketika kita berani menderita, berani berjuang, nggak mudah menyerah. Nah itu bakalan jalan yang bakalan gue ambil buat masa depan gue. oh, berarti bisa case seperti itu bisa dikatakan itu adalah jalan yang bener apa enggak kalau kayak gitu? Ya bener lah, karena kita berani bertahan di kondisi Segala kondisi lah itu. Iya, kalau kita cuman berharapnya bertahan di enak-enaknya aja ya bukan jalan terbaik berarti kan. Kondisi pahit aja kita bertahan, Benar. apalagi kondisi manis. Itu berapa tahun? Maksudnya dari lu kecil sampai ke posisi ini tuh apakah maksudnya kapan lu punya pemikiran kayak oh ini fashion gua nih, gua harus ngejalanin ini nih. Maksudnya apakah Kayaknya kalau durasi kemarin-kemarin? nggak terlalu signifikan deh. Lebih ke seberapa dalam kita mengenal diri kita sendiri. Nah, itu. Nah, ketika kita ingin mengenal diri kita, berarti kita harus cari kekurangan diri kita. Jangan sibuk mencari kekurangan orang lain. Nah, ketika kita semakin banyak menemukan kekurangan, di situ kan kita tahu nih kapasitas kita. Oh ya, kapasitas kita baru minus nih. Gimana biar plus, biar nambah. Nah, di situ kan nanti banyak action yang kita lakuin. Nah, di situ kan kita menemukan titik penderitaan, titik hal yang bisa kita andelin. Banyak kan orang kan kayak gini. Lu udah tahu nih, lu bisa ngelakuin, Ya. tapi lu nggak mau ngelakuin karena lu menderita. Iya, benar. Nah, ketika gue tahu potensi gue di situ, tapi gue mau melakukan, tapi gue menderita tetap bisa melakukan, dan disitulah gue jalan yang bakalan gue ambil buat masa depan. Rumusannya gue kayak gitu. Nah, kalau lu belum menemukan hal itu, berarti lu belum menemukan jati diri. Nah, apakah case gua seperti itu apakah bisa dibilang itu jati diri gua apa bukan? Kan kalau kata gue mah karena baru kemarin ya belum sih. Benar sih. Cash ini harusnya hancur dulu, hilang dulu, lu merintis lagi, lu terus sampai 3 kali. Tapi gua udah pernah hancur. Hancur kan belum punya bendera sendiri. Iya, ibaratnya kayak case gua tuh kayak masih skala kecil. Maksudnya kayak gue emang tipe orang yang suka jualan, masih suka jualan, suka bangun komunikasi segala macam. Dan gue berusaha gitu kayak gue kan pernah jualan kayak pernah jualan lah, intinya gue punya dagangan yang harus gue lakuin setiap hari gitu. Gue udah nol, terus gue korporat lagi, terus gue lalu dibalikin di posisi ini lagi nih.
Iya, tapi kan bidang yang Nah, beda. bidang beda tapi kan case-nya kan sama gitu loh, kayak Enggak dong, kalau jati diri kan bidang yang sama. maksudnya kayak lebih Bertahan di bidang yang sama, di jalan yang sama, bukan jalan yang beda. maksudnya kayak ke goals-nya tuh sama, tetap financial freedom, tapi jalannya beda, tapi case-nya tuh sama gitu loh, kayak gua mengejar. Iya paham. Misal nih, lu kan pernah ngelakuin jalan A, Ya. gagal. Ya. Sekarang lu ngelakuin jalan B, Ya, benar. gagal ibaratnya. Ya itu kan kalau masih, ini kan nggak awet, kecuali kalau lu sampai sekarang tetap di jalan A. Tetap terus gitu. Tapi Iya, kalau kayak sampai lu dikatakan potensi buat berhasil, nah itu berarti tapi kalau emang nggak misalnya kita udah di A terus kok segini aja nih di A. ya itu ngapain lu lakuin kalau lu nggak ada improve? Ya kan, ibaratnya kayak di A nih gagal, coba lagi. Udah kita koreksi terus. Pasti kan kita kayak ada pikiran, oh mungkin ini bukan jalan gua. Tapi ada Gitu kan. batasnya. Walaupun gagal, kita mencoba lagi seenggaknya sampai 3 Ya kali. kan? Iya, berarti kan itu bukan passion lu. Nah, ibaratnya kan dengan case yang sama nih, kayak gue dulu jualan. Tapi kan ini kan case-nya tetap problem saving-nya kurang lebih sama. Tapi dengan skalanya berbeda dan bentuk wadah yang beda doang. Bener nggak? Iya sih, tapi kan belum cukup mewakili kata gua mah. Ya benar. Tapi kan apakah emang masih juga kayak gue pengen lari nih, misal ya kayak gue kemarin udah jualan gini enak kan di rumah jualan. Ya. Kemarin tinggal jualan doang nih, terus kayak gulung tikar lah. Gue korporat lagi tuh. Nah, tapi tuh kayak digiringnya tuh ke arah ke sini terus gitu loh. Iya, Apakah berarti kan memang lu udah di jalan yang bidang cash yang bagus. Nah. Cuman nanti bidang apanya kan lu Nah, belum masih ketemu. annoying Ya. kan. Nah, ibaratnya apakah itu bisa dibilang sebuah perjalanan menuju jati diri kan, bener kan? Ya kalau menuju mah iya, cuman itu sebagai jalan jati diri belum bisa buat untuk mewakili ya kan, karena risetnya masih masih di jalan mungkin kan, masih iya, di masih jalan. untuk berpotensi untuk mengarah ke sana mah. Nah, masih ada lah. Ya, Iya. iya. Maksudnya kayak mendekatkan ke jati diri mah iya. tapi case-nya kayak gitu loh. Gua gawe riset. Gua kan pernah thrifting juga. Kayak yang model bal-balan gitu. Gue emang suka kayak mindset gue tuh kayak gue nggak mau kerja anjir, gue pengennya ngebangun sesuatu. Gagal, kerja, pulang dagang, korporat lagi, terus seakan-akan tuh terus diarahin ke arah yang kayak emang case-nya menuju itu loh. Nah, apakah itu bisa dibilang perjalanan, tapi kan di satu sisi kayak gue harus mikir kayak anjirnya kalau gue gagal lagi gue mau dilempar kemana lagi ya kayak gitu. Kalau kata gue mah proses konsisten itu batasan pengen mencapai titik keberhasilan minim itu 7 tahun sih, segala bidang. Ibaratnya dikatakan kita sampai berhasil gitu. Atau Iya, yang bisa menghidupi sampai menghidupi itu minimal lu harus bertahan di 7 tahun itu. Misal lu jualan sendal, lu bikin pabrik bikin sendal, lu harus eksis sampai 7 tahun, lu bisa baru panen di bidang itu sih. Kalau hasilnya itu kepengen awet lo ya. ya seenggaknya masih bisa hidup berjangka panjang. Iya, sampai 7 tahun sih kata gua mah. Proses ngebangunnya. Iya, minim itu, minim. Baru bisa dikatain, iya Dia bisa ngidupin lah. Tapi kembali lagi ya dengan ya kita kan nggak tahu porsi orang-orang kan, kayak misal oh mungkin porsi gue segini. Sebenarnya kayak batas goals kita, misal kayak oh udah gue cukup segini aja, berarti tinggal manage. Kadang kan kayak kita dipaksa di keadaan gue harus buka lagi nih, kalau buka lagi nggak bisa nih, gitu kan berat juga tuh. Ya itu kan tetap harus ada manajemen resiko juga kan. Iya benar. Kadang kan banyak orang kepinginnya 10, dapatnya 10 tapi nggak mau mengambil resiko 10. Pengennya 5 dapatnya 10. Iya kan, nggak make sense. Tetap Iya. kan logika tetap berjalan kan, logika berjalan, terus manajemen resiko juga berjalan kan. Itu yang namanya realistis kan. Itu kan rumusan ekonomi nggak sih? Benar. Bukan lagi, ya itu memang wajib dilakuin sih kalau kata gua. Maksudnya gua kan gitu, harus lengkap manajemen resiko, kita riset juga harus lengkap. Tapi lu kan hidupnya lebih lama nih dari gua kan, udah jelas lah. Maksudnya dari gap umur kan ya. Iya, Apakah dari perjalanan lu SD, SMP, SMA, hal apa, keputusan apa yang lu pertimbangkan sampai lu jadi lu yang sekarang? Yang berat mungkin ketika lu ngambil, misal ada 2 pilihan. Oh mungkin kalau dulu gua ngambil ini kayaknya gua nggak kayak gini deh.
Pasti ada nggak? penyesalan enggak sih. Enggak, bukan penyesalan, tapi case apa yang lo ambil dari keputusan lo sekarang ini yang menjadikan lo sekarang ini? Ya memang kalau kondisi ini kehidupan gue ya, walaupun gue bisa dibilang masih kita merintis dari nol lagi, memang ini sesuai dengan rule manajemen rencana saya. Berarti Jadi, apa yang udah lo ambil? Rumusannya kayak gini, ketika lu kepingin menginginkan suatu hal yang besar, lu harus berani mengambil risiko yang besar juga. Tapi risiko besar itu jangan memaksakan lo ya. Risiko besar itu memang gue mampu nanti nih ngadepinnya gitu. Ibaratnya kayak gini, bukan lu bisnis, lu belum punya modal, lu maksain cari modal, utang, nah itu kan memaksakan. Nah, jadi kan memang bener-bener kita lebih ke maksimalin effort, kemampuan untuk ngebangun, bukan memaksakan kondisi instan gitu loh. Benar. Kalau lu kepingin hidupnya berubah ya lu harus bisa merintis dengan hal yang pahit. Gitu sih kalau kata gua. Berarti ada something keputusan yang lo ambil entah kapan itu, entah berapa tahun yang lalu, terus lo udah siap dengan segala resikonya. Iya, tapi tetap ada estimasi, Kayak gua batasnya sampai sekian gitu. Iya, gua bakalan di titik ini dulu, perjuangan ini, nanti kalau udah cashnya udah ada tenggang waktunya, udah mentok, ya udah gua cari ambil opsi lain gitu. Kalau kepingin double job ya seenggaknya yang bisa kehandle dua-duanya lah. Jangan sampai ada yang dihilangkan. Jangan berhenti aja gua. Langkahnya jangan, pokoknya walaupun langkah gua pelan tapi tetap gerak. Tetap jalan lah. Iya, walaupun jangan tetap gerak gitu. Itu sih rumusan. Ya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dah dan bisa menikmati, teman-teman bisa menikmati video kita dengan obrolan ngalor ngidul ini. Betul sekali. Gue tunggu kritik sarannya di kolom komentar, likes-nya juga, dan semoga ya kalian mau subscribe channelnya. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Gas!